Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah sejenak. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah badai fitnah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakinna fit tahrish bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu qad ya'isa, telah putus asa, ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab, telah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di wilayah Arab. Walakinna fit tahrish bainahum, tapi yang bisa dilakukan oleh syaitan itu adalah tahrish di antara mereka. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi syaitan sudah berputus asa untuk bisa disembah, tapi yang bisa dilakukan syaitan kepada orang-orang Arab atau orang-orang Muslim itu adalah tahrish. Apa itu tahrish? Tahrish adalah merusak hati dan mengadu domba mereka. Jadi yang bisa dilakukan oleh syaitan adalah tahrish, merusak hati dan mengadu domba di antara kita. Materi ini boleh dikopi nanti bagi yang mau kopi pakai flash disk. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumus sa'atu hatta tattatila fi'atani azimatan yakunu bainahuma maqtalatun azimah da'watuhuma wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tattatila fi'atani azimatan, sehingga terjadi pertempuran antara dua kelompok besar. Yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah,
korban banyak terjadi di antara keduanya. Da'watuhuma wahidah. Kedua kelompok itu memiliki seruan yang sama, yakni memiliki sesembahan yang sama, yakni keduanya dari kaum muslimin. Jadi akan terjadi fitnah, ya, pertempuran yang hebat dua kelompok besar. Dan itu berawal dari munculnya seorang yang bernama Abdullah bin Sabah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hampir di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah itu sekitar 2 tahun 2 bulan. Kemudian digantikan oleh Umar selama 10 tahun Umar jadi khalifah. Kemudian Utsman bin Affan itu jadi khalifah sekitar 12 tahun. Nah, di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, ya sekitar tahun ke-10 lah, ya, itu masuklah Abdullah bin Sabah masuk Islam. Abdullah bin Sabah juga dikenal dengan nama panggilan Ibnu Saudah, merupakan seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian menyulut pemberontakan terhadap khalifah waktu itu, serta kemudian diriwayatkan oleh sebagian sejarawan Muslim sebagai pendiri aliran Syiah. Ya. Tapi oleh orang-orang Syiah sendiri, Abdullah bin Sabah ini dikatakan itu kan Abdullah bin Sabah itu sebenarnya tokoh fiktif yang diceritakan oleh orang-orang ahli sunnah. Itu kan kayak Superman, Batman gitu ya, yang dibuat oleh ahli sunnah. Itu tuduhan mereka. Tapi banyak sejarah yang mencatat tentang nama dan keberadaan Abdullah bin Sabah, ya. Penyebar fitnah, ya. Masalah lain muncul dari beberapa golongan yang mulai bergabung dalam saf barisan muslimin yang masih teramat rendah dalam pemahaman Islam secara utuh. Ini Abdullah bin Sabah, ya, asal Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah berperan sebagai otak pemecah belah persatuan umat muslimin. Dengan kelihayannya, Abdullah bin Sabah melempar isu yang membuat kebingungan serta keresahan di kalangan umat dalam hal pemahaman konsep Islam. Memang Muslim itu punya peran untuk menjatuhkan muslimin. Memang kelompok As-Sabariyah, Abdullah bin Sabah yang begitu, memang punya peran dalam menjatuhkan muslimin. Tapi bukankah Abdullah bin Sabah tidak sanggup menembus kota Madinah, di mana di kota Madinah adalah masih berkumpul sekelompok sahabat Nabi yang besar, jumlah orang-orang berilmu dan orang-orang yang saleh. Dia mampu ditembus ketika muslimin keluar. Maka dia hanya mampu menembus Mesir. Dan dengan semua yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dan musliminnya Roma, maka kemudian dia ini Abdullah bin Sabah itu ya, berbagai macam ketika mempengaruhi banyak isu yang dikumpulkan dari mulai fitnah terhadap Utsman secara pribadi sampai masalah kepemimpinan Utsman hingga membuat satu akidah yang sesat sampai di akidah keyahudiannya itu yang terlihat logis. dia munculkan, ya. Saya diterima oleh masyarakat tidak berilmu. Dia mengatakan bahwa aneh kalau ada orang yakin bahwa Isa nanti kembali hadir di muka bumi, tapi tidak yakin bahwa Nabi Muhammad hadir kembali di muka bumi. Ini membawa sebuah logika yang salah, tetapi terlihat logis, dan hanya orang-orang yang tidak berilmu yang akan terfitnah oleh kalimat semacam ini. Jadi dia Kondisi ini semakin diperparah dengan dihembuskannya kabar bahwa kepemimpinan Utsman adalah kepemimpinan yang tidak sah serta dipenuhi dengan unsur korupsi, kolusi, serta nepotisme. Nah, di sini Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang Islam.
di akhir kepemimpinan Utsman. يا عباد الله، أمر الله تعالى في كتابه العزيز أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهل هنالك من منكر أشد مما يحدث الآن في أمة الإسلام؟ أمير المؤمنين يعزل الصحابة ويبعد أهل التقى والإصلاح ويولي أقرباءهم ولاة المسلمين. Ya, jadi ketika Utsman bin Affan sudah mencapai usianya 82 tahun, maka kemudian Utsman itu mengangkat sepupunya Marwan bin Hakam menjadi, kalau bahasa kita itu sekretaris negara, atau bahasa kita itu perdana menteri lah. Jadi di akhir kepemimpinan Utsman kemudian menjadikan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara atau perdana menteri yang banyak menentukan kebijakan, sehingga kalau bahasa kita Utsman kemudian menjadi kepala negara, tapi kepala pemerintahnya adalah Marwan bin Hakam. Maka Marwan kemudian mengganti beberapa gubernur, yang gubernur itu sudah diangkat dari sejak zamannya Umar bin Khattab. Ya mungkin alasannya banyak yang kita tidak tahu. Mungkin sudah di zaman Umar aja, Umar sudah 10 tahun, ditambah Utsman 12 tahun. Oke lah, ditambah di akhir kepemimpinan Utsman misalnya sudah 10 tahun, berarti sudah jadi gubernur lebih dari 10 tahun. Mungkin diganti. Hanya saja yang dipilih oleh Marwan bin Hakam kebetulan gubernur-gubernur yang dipilih itu masih ada pertalian darah dengan Utsman. Sehingga disinilah masuk Abdullah bin Sabah membuat fitnah bahwa Utsman bin Affan melakukan nepotisme dalam pemerintahan. Ini isu yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah. Senjata yang digunakan menebar fitnah ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti para pejabatnya. Sebenarnya ketetapan itu ditentukan oleh Marwan bin Hakam, tapi atas persetujuan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman mengganti para pejabatnya, diantaranya adalah Walid bin Uqbah, saudara Utsman dari pihak ibu. Utsman mengangkat Walid sebagai gubernur Kufah di Irak setelah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah jadi gubernur dari sejak zamannya Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, saudara sesusu Utsman, diangkat sebagai gubernur Mesir setelah memberhentikan Amr bin As. Nah, Amr bin As ini juga jadi gubernur Mesir pada masanya Umar bin Khattab. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan saudara sepupu dengan Utsman dijadikan gubernur Damaskus pada masa Umar. Jadi pada masa Umar dia sudah jadi gubernur Damaskus di Suriah. Nah, pada masa Utsman otonomi kekuasaannya diperluas. Yang tadinya hanya wilayah Damaskus satu kota diperluas menjadi seluruh wilayah Syam, yakni Hims, Palestina, Yordania dan Lebanon. Gubernurnya satu. Kalau bahasa kita Jabodetabek, gubernurnya satu. Kemudian Marwan bin Hakam yang merupakan saudara sepupu Utsman diangkat sebagai sekretaris negara dan mengendalikan banyak kebijakan. Kalau bahasa kita dijadikan perdana menteri. Nah, inilah dijadikan senjata oleh Abdullah bin Sabah. Kondisi inilah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya ambisi kekuasaan dan punya dendam pribadi kepada khalifah atau pejabat. Nama-nama yang mendalangi fitnah tersebut diantaranya adalah Malik bin Haris al-Ashtar, Muhammad bin Abi Hudzaifah. Keduanya memiliki ambisi kekuasaan. Jadi pada masa Umar bin Khattab belum ambisi kekuasaan belum ada. Tapi ketika wilayah makin luas, sehingga orang-orang di luar Arab bisa masuk ke wilayah Arab, maka ambisi kekuasaan mulai ada.
karena khalifah gajinya tinggi ya. Kemudian guru atau apa dan sebagainya itu sudah, bahkan saya pernah baca riwayat ketika itu guru sudah atau pengajar pada masa pada masa Umar, yang namanya pengajar itu sudah digaji dengan 15 dinar. Kalau 1 dinar 2.200.000 piro itu Pak ya, 15 dinar akeh ya, banyak itu. 1 dinar itu sekitar 2.200.000 kalau uang kita. Guru, gaji guru 15 dinar. Semua mau jadi guru kalau hari ini seperti itu ya. Jadi pada masa Umar aja sudah 15 dinar, apalagi pada masa Utsman ketika wilayah kekuasaan itu sampai meliputi Suriah ya, sampai ke wilayah-wilayah yang tadinya jajahan Romawi itu kemudian diambil alih, kemudian termasuk wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Persia masuk ke dalam wilayah Islam. Nah, kemudian Rafiqi bin Harb al-Aqi, Kinana bin Bishr al-Tujibi, kemudian Saudan bin Humran, Hukaim bin Jabala, kemudian Amr bin Badil ya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akidah yang menyimpang, kurang agamis dan mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, mulai kelompok-kelompok Sabaiyah itu muncul di sini. Kelompok-kelompok Sabaiyah, kelompok-kelompoknya Abdullah bin Sabah yang lebih mementingkan kekuasaan ketimbang agama. Nah, ini sudah masuk bahasa kita ranah politik bisa. Karena kalau udah politik itu agamanya dinomor 2-kan. Sing penting berkuasa dulu ya. Sing penting menang dulu ya. Nah, ini. Dan itu terjadi. Bahkan sampai di Mesir pun saudaranya sendiri dibantai demi sebuah kekuasaan. Asisi itu membantai 530 Ikhwanul Muslimin tanpa pengadilan. Pokoknya dianggap dia Ikhwanul Muslimin langsung aja. Itu karena politik, padahal Asisi Islam juga. Ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah awal terjadinya fitnah di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Sedangkan aktor utama penyebar fitnah adalah Abdullah bin Sabah, laki-laki Yahudi yang masuk Islam di masa Khalifah Utsman. Ia mulai menyebarkan sebagian akidah sesat yang diadopsi dari ajaran Yahudi, seperti ajaran Raj'ah, kebangkitan sebelum hari kiamat. Dan para nabi itu mempunyai wasi. Wasi itu apa ya? Penerus, pengganti ya. Asal kata dari wasi itu wasiat ya. Nah, setiap nabi punya wasi, dan seharusnya menurutnya setiap nabi punya wasi, dan wasinya Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib ya. Seharusnya yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib ya. Nah, setelah berhasil Abdullah bin Sabah menyebarkan sikap anti Utsman dengan mencemarkan nama baik Khalifah Utsman, dan bahwa Utsman mengambil alih kekuasaan Khalifah dengan cara sewenang-wenang. Harusnya Ali yang jadi, tapi Utsman lah yang mengambilnya. Padahal pergantian dari Abu Bakar ke Umar itu dengan cara musyawarah. Jadi ketika Abu Bakar sakit, dia menunjuk 6 orang, di antaranya adalah Utsman, Ali, Umar, kemudian Thalha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam. Mereka diangkat suruh bermusyawarah, sementara orang-orang berada di luar rumah khalifah. Jadi yang bermusyawarah itu ahlul ilmi wa tuqa, orang yang punya ilmu dan punya ketakwaan yang luar biasa. Ya, kalau sekarang kan demokrasi one man one vote ya, satu orang satu suara. Suaranya ustaz sama suaranya bajingan sama ya. Kebanyakan bajingannya daripada ustaznya ya. Kalau ustaznya 1, bajingannya 100, ya tetap kalah suaranya. Kecuali suara profesor, doktor dianggap 100, suara preman kampung 1 gitu. Nah, itu mungkin ya.
Tapi ya itulah demokrasi. Ya, bajingan sama yang alim suaranya sama-sama satu. Ya. Nah ini maka Abu Bakar memerintahkan bermusyawarah kalian. Maka 6 orang ini bermusyawarah, ditunjuklah Umar. Maka setelah itu diumumkan bahwa telah terjadi musyawarah 6 orang di hadapan Khalifah Abu Bakar, bahwa nanti yang akan menggantikan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Sehingga ketika Abu Bakar wafat, Umar langsung dibaiat. Kalau bahasa kita langsung dilantik. Ya. Begitu Umar ditikam dalam keadaan sakit karena 3 hari kemudian setelah pernikaman itu oleh Abu Lu'lu, ya, yakni Abu Lu'lu itu orang Majusi, penyembah api. Nah, kuburan Abu Lu'lu itu sekarang dimuliakan oleh orang-orang Syiah, ya. Nah, maka Umar memerintahkan bermusyawarah kalian. Maka bermusyawarah. Di situ ada Utsman, Ali, Thalha, ya, kemudian Zubair. Nah, ada beberapa orang, 6 juga. Maka kemudian mereka bermusyawarah bahwa yang menggantikan Umar adalah Utsman. Maka langsung diumumkan bahwa nanti kalau Khalifah mangkat, yakni Umar wafat, maka Utsman langsung dibaiat. Jadi itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Maka sehingga begitu Umar wafat, Utsman langsung dibaiat. Tapi ketika pergantian dari Utsman ke Ali itu memang tidak ada musyawarah, karena Utsman terbunuh terlebih dahulu, ya, karena badai fitnah ini, ya. Darah tertumpah, ya. Utsman dituduh telah menyelewengkan kekayaan negara dan menunjuk beberapa orang dari kalangan keluarganya. Jadi orang-orang Sabaiyah ini selalu bermusyawarah. Ini Utsman bin Affan. Namun pribadi Utsman bin Utsman yang tenang serta lemah lembut, tidak sedikit pun terbawa emosi dalam menanggapi fitnah serta tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Ini kelompok Sabaiyah yang berdemo menuju ke rumahnya Utsman. Dulu belum ada istana, ya, menuju ke rumah Utsman. Jadi begini, kalau Utsman mau ketika itu, sebenarnya kelompok Sabaiyah ini hanya ratusan orang, paling 100 sampai 200 orang. Kalau Utsman mau, dibantai semua selesai. Tapi karena mereka Muslim mengakunya, ya, dan kemudian jangankan mereka yang 500-an orang, Romawi itu dijatuhkan oleh Utsman, ya. Romawi itu ditaklukkan oleh Utsman. Kemudian wilayah-wilayah Persia itu diambil kembali. Romawi yang jumlah tentaranya ribuan, bahkan ratusan ribu, itu dikalahkan oleh pasukan Utsman, oleh tentaranya Utsman. Tapi untuk perkara ini Utsman tidak mau menurunkan tentaranya. Bahkan Ali ketika itu menawarkan diri, kalau kau mau, pasukan yang ada di belakangku akan aku bantai itu kelompok Sabaiyah. Kata Utsman, jangan. Mereka kaum muslimin yang tidak mengerti, ya. Apa nanti kata orang? Khalifah menurunkan tentaranya untuk membantai rakyatnya sendiri. Itu kata Utsman. Maka Utsman tidak mengerahkan tentara, walaupun rumahnya dikepung, ya. Walaupun rumahnya dikepung. Bahkan hingga para pemberontak yang berjumlah ratusan orang memasuki kota Madinah untuk menumbangkan kekhalifahannya, tak sedikit pun ada keinginan dari Utsman bin Affan untuk meredam mereka dengan cara kekerasan. Ini kelompok Sabaiyah Membuka dialog dengan massa yang telah emosi akibat api fitnah. Namun emosi para pemberontak semakin tak terkendali. Nah, ya. Jadi ketika itu walaupun dikepung, Utsman waktunya sholat ya keluar aja dari rumahnya. Waktunya sholat ya sholat, ntar balik lagi ke rumahnya. Ali menawarkan, kalau mau pasukan yang ada di belakangku, aku bereskan mereka. Jangan Ali. Tapi ketika subuh, di saat tidak ada yang tahu para sahabat, maka kelompok Sabaiyah ini menerobos rumah Utsman
dan menikam Utsman. Ya. وعلى كل من رأى أن عليه سمع القضاء فلا كف يده والسلاح. Hingga akhirnya di hari Kamis tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan tewas di tangan para pemberontak yang telah termakan fitnah. Kursi kekhilafahan kosong selama 1 minggu. Kematian Utsman bin Affan menyisakan duka yang mendalam. Suasana Madinah semakin mencekam. Kursi kekhalifahan pun kosong lebih dari sepekan lamanya. Ini Ali bin Abi Thalib. Muslimin dan para sahabat, Ali bin Abi Thalib akhirnya bersedia dibaiat menjadi Akhirnya Ali dibaiat, ya. Ali dibaiat. di tengah kondisi kematian. Nah, di sini setelah Ali dibaiat terjadi fitnah lagi. Ali menginginkan menstabilkan kondisi negara. Sementara Muawiyah yang menjadi gubernur Syam, gubernur wilayah Suriah dan sekitarnya, menuntut kepada Ali agar cari dulu pembunuh Utsman. Nah, maka tidak, karena Muawiyah itu sepupu dengan Utsman, sementara Ali ingin menstabilkan kondisi negara, maka tidak terjadi, tidak ketemu ini. Ijtihad politiknya nggak ketemu. Muawiyah menginginkan dicari dulu pembunuh Ali supaya langsung dikisos, pembunuh Utsman. Sementara Ali menyatakan tidak, stabilkan dulu negara, baru kita cari pembunuh Utsman. Maksudnya saya mau bereskan dulu pemberontak ini, baru nanti kita bereskan siapa pembunuh Utsman. Tapi karena tidak ketemu dan hampir terjadi gesekan. Kalau dulu gubernur punya pasukan, Pak. Kalau sekarang kan nggak punya pasukan, gitu ya. Nah, ya, tapi bisa kerahkan pasukan kalau gubernur sekarang, ya. Cuma kalau dulu gubernur punya pasukan bersenjata. Nah, Ali Khalifah juga punya. Sehingga Ali kemudian memindahkan ibu kota negara dari Madinah, dipindah ke Kufah, dipindah ke Irak, supaya tidak terjadi gesekan dengan pasukan Muawiyah. Tapi ternyata pasukan Muawiyah berangkat ke Kufah untuk membicarakan di mana ini urusannya, ya. Kemudian di dalam pasukan Muawiyah itu ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Thalha bin Ubaidillah, dan ada Zubair bin Awam. Intinya ingin membicarakan gimana enaknya, menstabilkan negara dulu atau nyari pembunuh Utsman dulu. Intinya untuk membicarakan itu. Terpecah belah akibat fitnah, Ali pun menjadi khalifah Ini Ali. muslimin yang keempat. Ali jadi khalifah 6 tahun. Umar dan Utsman. Ali dibaiat, ya. Kebijakan utama Khalifah Ali yang mengutamakan pemulihan stabilitas di kalangan umat Ini Ali. mendapat banyak tentangan. Nah, ini Beberapa sahabat menghendaki agar kasus pembunuhan Utsman dituntaskan terlebih dahulu. ini Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus. Bahkan Muawiyah, seorang gubernur Syam yang memiliki pertalian darah dengan Utsman, menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali jika pembunuh Utsman tidak segera ditangkap. أيها الناس إن عثمان قتل مظلوما قتل بيد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام
mengirimkan pasukan untuk membicarakan musyawarah dengan Ali. mulia seperti Tolha, Ini Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin ini Awam, Zubair bin Awam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berinisiatif untuk bergerak ke Kufah. Ke Kufah. Yang saat itu dijadikan ibu kota pemerintahan. Jadi ibu kota pemerintahan dipindah oleh Ali menghindari gesekan. Kata lain adalah untuk bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib untuk memulihkan kondisi umat yang memprihatinkan. Nah, di sini terjadi kesepakatan. Ya. Ini Aisyah di dalam itu ya, di dalam. Wilayah Basra, mereka bertemu dengan rombongan Ali bin Ini Ali, yang ini bergerak. Tolha dan Zubair. Disinilah mereka mencapai kesepakatan untuk bahu-membahu membersihkan fitnah yang melanda umat. Nah, أيها الناس لقد تكلمنا فيما اختلفنا فيه ولم نجد أمرا أمثلنا الصلح فتوافقنا على حقن دماء المسلمين والسعي إلى إصلاحنا في البين بينهم والقصاص من قتلة عثمان في الوقت المناسب. Nah, jadi terjadi kesepakatan. Udah, berarti stabilkan negara dulu. Baru setelah itu kita cari pembunuh Utsman. Udah sepakat. Tapi ternyata di antara dua pasukan Ali dan pasukannya Muawiyah, orang-orang Sabaiyah sudah masuk di dua-duanya. Ya, mereka masuk di dua kelompok ini. Kalau dulu tentara kan nggak pakai daftar Pak ya. Siapa aja yang mau masuk ya. Maka di sini terjadi fitnah karena sudah terjadi kesepakatan, sudah bilang sepakat, tiba-tiba satu dengan yang lainnya melempar. Tidak diketahui siapa yang dahulu melempar. Misalnya ini pasukan sini sudah sepakat, tiba-tiba ada yang lempar. Pasukan yang kena lempar ngomong, katanya sepakat kok kita dilempar. Maka ini mereka membalas. Maka terjadilah pertempuran. Katanya sudah sepakat kok, tapi kita diserang. Tidak diketahui siapa yang menyerang. Tiba-tiba sudah tawuran, ya. Tiba-tiba sudah pertempuran, walaupun sudah ditahan oleh Tolha, oleh Zubair, mereka tetap bertempur, ya. Karena yaitu Sabaiyah, kalau mereka damai, habislah kita. Maka dibikinlah sesama ahli sunnah itu berantem, ya. Maka di antara yang sadar dengan hadis Nabi bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali dua kelompok besar akan bertempur, yang kedua-duanya sesama orang Islam. Maka kemudian Zubair bin Awam memilih mundur, tidak ikut dalam pertempuran itu. Dia memilih pulang, tapi dia dikejar oleh kelompok Sabaiyah dan dia ditikam dari belakang. Ya. Ini Aisyah di sini Aisyah. Di wilayah Basra, mereka bertemu dengan rombongan Ali bin Abi Thalib yang bergerak dari arah Madinah. Disinilah mereka mencapai kesepakatan untuk bahu-membahu membersihkan fitnah yang melanda umat. Terjadi kesepakatan. أيها الناس لقد تكلمنا فيما اختلفنا فيه ولم نجد أمرا أمثلنا الصلح فتوافقنا على حقن دماء المسلمين والسعي إلى إصلاحنا في البين بينهم والقصاص من قتلة عثمان في الوقت المناسب. Namun ironisnya, para penebar fitnah justru tengah berada di antara mereka. Sudah dilarang, jangan bertempur, jangan berperang, ya. Tapi sudah kadung, ya. Bahkan Aisyah menyatakan berhenti. Ini Aisyah mengatakan, kumpul kita, kata Aisyah, berhenti perang, ya. Nah, ini Zubair tidak ikut perang. Bahkan para penebar fitnah berhasil membunuh Zubair bin Awam yang justru telah meninggalkan
Ya heran kok ada yang ngikuti gitu ya. Alasannya ngawal. Dalam pertempuran ini Aisyah jadi sasaran. Aisyah jadi sasaran pembunuhan, tapi tidak berhasil karena Ali segera mengirimkan pasukan khusus untuk memutus kaki-kaki onta yang dinaiki oleh Aisyah. Aisyah ada di dalam sekeduk itu Pak ya, tandu ya. Maka kemudian dipotong kakinya onta yang dinaiki Aisyah, kemudian tandunya langsung dibawa, diselamatkan. Maka Aisyah berhadapan dengan Ali langsung, kemudian Aisyah dikawal, dipulangkan kembali ke Madinah. Dan Aisyah menyesal terjadi seperti itu, Ali juga demikian. Dan Thalha bin Ubaidillah juga gugur dalam pertempuran ini. Dia melerai, justru dia yang dipanah. Ya. Inilah badai fitnah. Ya. Kelompok Sabaiyah berhasil memecah kaum muslimin yang merupakan sahabat terkemuka ketika itu. Dan kemudian untuk menghentikan pertempuran itu, Ali bin Abi Thalib kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yakni Hasan bin Ali. Maka kemudian ketika di tangan Hasan bin Ali inilah kemudian agak reda, tapi kemudian Hasan bin Ali menyerahkannya kepada Muawiyah supaya terjadi perdamaian antara kaum muslimin. Ketika Ali menyerahkan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka kelompok yang tadi membela Ali terpecah jadi dua. Satu kelompok menamakan dirinya Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan Ali. Satu kelompok menamakan dirinya Syi'atu Ali, pembela Ali. Nah, kelompok Sabaiyah kemudian masuk ini ke kelompoknya Syi'atu Ali. Sedangkan yang lainnya Khawarij. Khawarij ini kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Hasan Husain, mengkafirkan seluruh sahabat yang tidak masuk dalam kelompok Khawarij. Nah, kemudian Syiah juga mengkafirkan Khawarij. Nah, sampai sekarang kemudian orang-orang Syiah itu dulu ada namanya Abdul Wahab bin Rustum. Dia hidup tahun 211 Hijriah. Ya, keyakinannya Khawarij, ya, mengkafirkan selain kelompoknya dan mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa. Dia memberontak kepada pemerintah yang sah karena Khawarij ini kemudian berusaha membunuh Ali dan mereka berhasil untuk membunuh Ali. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia bacaan Qurannya bagus, hafal Quran, tapi dia Khawarij, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dia berhasil membunuh Ali. Maka karena dia namanya Abdul Wahab bin Rustum, sehingga oleh orang-orang Syiah kelompok yang mengikuti Abdul Wahab bin Rustum dipanggil Wahabi karena dari panggilan Abdul Wahab bin Rustum. Nah, kemudian 900 tahun kemudian lahir di Saudi itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, 900 tahun kemudian. Keyakinannya ahli sunnah. Beliau meyakini segala dosa diampuni oleh Allah sebelum nyawa di kerongkongan. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab tunduk dan patuh kepada pemimpin muslim dalam hal yang baik. Ya. Nah, beliau Muhammad bin Abdul Wahab pernah menjadi menteri pendidikan di Saudi tahun 1800-an. Ya. Nah, ketika beliau jadi menteri pendidikan, buku-buku Syiah dilarang, aliran Syiah dilarang di Saudi, sehingga orang-orang Syiah menganggapnya dia kayak Khawarij juga musuh kita. Maka karena dia ada nama bapaknya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab pun disebut Wahabi juga. Ya, sehingga orang-orang yang lulusan Saudi, lulusan Madinah, lulusan pokoknya yang mengikuti
buku-buku beliau disebut Wahabi pula oleh Syiah, sehingga saru mana Wahabi yang Khawarij, mana yang Wahabi karena mengikuti buku-buku dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Nama bapaknya Abdul Wahab, ya, itu nama ayahnya. Seharusnya orang yang mengikuti beliau disebut Muhammadi karena namanya sendiri Muhammad. Kalau ini kan Abdul Wahab. Tapi oleh orang Syiah dibikin saru. Pokoknya Saudi ini yang melarang kita Wahabi juga. Ya, apalagi pakai bukunya Muhammad bin Abdul Wahab yang ketika itu jadi Menteri Pendidikan. Sehingga orang-orang yang keluar Madinah sekarang dicap Wahabi juga. Ya, biar saru, biar kelihatan sesat juga. Sampai Dr. Syafiq itu, beliau kebetulan satu kelas dengan saya ketika masih di pesantren dulu, dan juga satu kelas ketika masih di Libya. Cuman beliau lebih beruntung bisa ke Madinah, ya. Tapi saya alhamdulillah beruntung juga sampai di Libya, walaupun sampai takmili gitu ya. Jadi beliau pun sekarang dakwah kemanapun, apalagi ke Pasuruan, ke Situbondo, ke Lumajang, padahal beliau orang Jember ya, itu juga dicap, oh ini Wahabi sesat ya, dan sebagainya. Karena di Bondowoso itu Syiahnya juga banyak, di Situbondo Syiahnya juga banyak, dan dihembuskan pokoknya modelnya jenggotan, celana ngatuk Wahabi ya. Sehingga saru mana Wahabi yang ini, mana yang ini ya. Bahkan saya pun pernah disebut Wahabi, saya ditanya, "Semuanya Wahabi ya?" Saya bukan Wahabi, saya orang Islam, gitu aja ya. Saya Muslim ya. Saya Muslim Muhammadi, pengikut Muhammad Rasulullah, selesai ya. Jadi kita emang sengaja di kotak-kotak dengan sebutan ini, sebutan ini. Sekarang sebutannya Salafi Wahabi, kemudian ini Wahabi, itu Wahabi, ya, yang enggak tahlilan Wahabi, yang jenggotan Wahabi, semuanya dicap Wahabi. Tapi giliran Syiah waktu jenggotan dan itu enggak disebut Wahabi, gitu ya. Nah ini. Jadi itulah badai fitnah sampai hari ini. Maka kita lah yang pandai-pandai, jangan sampai kita termakan dengan badai fitnah. Ya. Baik, sampai di situ karena ini sudah jam 1 ya. Bagi yang mau kopi diperbolehkan ya, dipersilakan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.